Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Market Buzz. Sebelum kita menyimak informasi seputar IPO pada pagi hari ini, pemirsa, kami tampilkan beberapa agenda ekonomi yang patut Anda cermati, di mana dari Indonesia akan ada keputusan suku bunga dari Bank Indonesia pada siang hari nanti. Kemudian ada tingkat fasilitas simpanan di bulan April juga masih dari Indonesia, dari China, ada PDB China year on year, kemudian ada dari China juga penjualan retail China di bulan Maret, dan tingkat pengangguran dari China atau Tiongkok pada bulan Maret. Dari dalam negeri pemirsa kita lihat untuk emiten ada PT Era Digital Media Tbk atau AWAN. Kemudian PT Men Teknologi Indonesia Tbk atau MENN. PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA. Ketiganya akan IPO pada pagi hari ini. Kemudian pemirsa emiten lainnya ada BBYB akan RUPS, Elsa RUPS, MCOL. Kemudian IPCC RUPS, ITMG, pembayaran dividen tunai, Java, DPS, dividen tunai, BEL, KUM dividen tunai, BNGA, KUM dividen tunai, BNLI, X dividen tunai, CMRY, X dividen tunai. Selanjutnya pemirsa kita juga akan melihat seperti apa pergerakan dari indeks harga saham gabungan yang cenderung lesu pada hari terakhir sebelum libur panjang Idul Fitri. Senin kemarin IHSG turun 0,45%, 31 poin ke posisi 6.787. Sektor transportasi di posisi terlemah turun sebesar 0,69%. Sektor kesehatan terkuat 0,32%. Kita lihat pemirsa, bursa dari Asia pada pagi hari ini, indeks-indeks yang menjadi acuan pergerakannya seperti apa, cenderung bergerak di teritori negatif untuk Hang Seng, Straits Times Singapura, Kospi. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda ya. Dan pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi seputar IPO pada pagi hari ini, di mana data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk profil dari emiten-emiten yang IPO. Antara lain pemirsa ada emiten yaitu AWAN, MEN, dan juga ada MBMA. Oke, kita lihat untuk grafis dari AWAN pemirsa ya. Ini adalah harganya, kemudian juga target dari dana yang akan diraih pemirsa, di mana AWAN adalah sektor teknologi, kegiatan usaha penyedia jasa layanan konten, mobile game, dan OTT religi. Harga final Rp100, saham yang dilepas 750 juta saham atau 21,83%, raihan dana maksimal 75 miliar rupiah. Kemudian ada Men Teknologi Indonesia Tbk, MENN, juga adalah sektor teknologi, penyedia solusi sistem informasi berbasis Internet of Things untuk pengembangan smart transportasi dan logistik. Harga final Rp78 per saham. Kemudian saham yang dilepas ada sekitar 30% atau 432 juta saham, raihan dana maksimal 33,5 miliar rupiah. Sementara saham yang ketiga adalah Merdeka Battery Materials Tbk, MBMA. Ini adalah sektor basic material, kegiatan usaha pertambangan nikel dan mineral, pengolahan, dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal. Harga final Rp795 per unit saham, saham yang dilepas 11 miliar saham atau sekitar 10,24%. Raihan dana maksimal ini cukup besar, Rp8,74 triliun. Kemudian penjamin pelaksana emisinya ada Indo Premier, Trimega, penjamin emisi efek ada UBS, Macquarie, kemudian Sukor, dan Aldira Cita, serta PT Cipta Dana Sekuritas. Itu dia pemirsa ya, profil untuk emiten yang akan IPO. Tapi sebelumnya kita berbincang sedikit bersama dengan Pak Praska. Selamat pagi Pak Praska. Ya, selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Praska. Apa yang perlu dicermati di hari terakhir perdagangan kalau dari eksternal kan masih seputar peluang kenaikan suku bunga dari The Fed pada pertemuan Mei mendatang dan juga data-data kinerja untuk kuartal 1 begitu ya. Sementara dari dalam negeri nanti akan ada pengumuman suku bunga Bank Indonesia. Strateginya apa nih? Ya baik, kalau kita lihat memang pergerakan bursa kita sepekan terakhir relatif flat ya, dengan range-nya paling rendah itu di
6730-an, sementara resistensinya di level 6860-an, dan pergerakan kemarin juga indeks relatif tertekan karena secara sentimen tampaknya investor masih cenderung wait and see ya, meskipun secara katalis positif adalah inflasi kita melandai ya, dan juga nilai tukar rupiah kita juga cenderung menguat, bahkan dana investor asing pun kalau saya rekap sini terus mencatatkan net buy ya, seperti itu, di mana cara akumulasi dalam sepekan terakhir juga lebih dari 2 triliun itu masuk ke pasar kita, dan memang investor di jelang libur panjang ya, momentum hari raya ini tampaknya lebih kepada mengantisipasi rilis data-data ekonomi dari luar, diantaranya seperti rilis data GDP Tiongkok ya, di mana rilis data ekonomi Tiongkok ini diperkirakan akan cenderung positif ya, akan meningkat di prediksi sekitar 3,2% ya, dan itu juga nanti rilis data laju inflasi dari dari Amerika Serikat juga, dan untuk di bulan depan, dan sekaligus juga bagaimana dari kebijakan The Fed yang akan dirilis di bulan depan, seperti itu. Oke, dari informasi yang kami peroleh, berikut adalah saham pilihan dari CEO Advisor.id. Pemirsa selengkapnya bisa Anda saksikan di layar dari Pak Praska. Yang pertama ada Antam direkomendasikan buy, ESA direkomendasikan buy, AMRT buy, BDMN buy. Apa yang membuat Anda lebih memilih saham-saham ini di strategi satu hari jelang libur panjang, Pak Praska? Ya, yang pertama untuk saham aneka tambang atau Antam, di sini saya melihat memang secara katalis positif adalah harga komoditas logam, terutama di emas ya, ini cenderung menguat ya sepanjang year to date, dan memang kita lihat dalam sebulan terakhir pun emas memang cukup primadona ya di tengah ketidakpastian ekonomi, karena ekspektasi ekonomi melambat akibat tingginya inflasi sebelumnya, meskipun sekarang sudah menurun, tapi tampaknya komoditas logam terutama masih menjadi primadona seperti itu. Sejalan juga dengan pelemahan dolar. Nah, ini yang membuat saham Antam menjadi cukup menarik, di samping secara kinerja keuangan cukup bagus sepanjang di tahun 2022 kemarin, dan performa secara teknikalnya pun juga belum mengalami penguatan cukup signifikan, sedang mulai berbalik ke arah tren bullish dalam jangka pendek, sehingga menurut saya saham Antam sih menarik di koleksi, dan relatif lebih menarik dibandingkan saham peersnya seperti Inco secara valuasi price earning ratio, seperti itu. Strateginya seperti apa untuk Antam? Ya, untuk Antam strategi saya sih menurut saya lebih ke main trading jangka pendek ya, tetap dengan range-nya di 2100 ya, sampai di range 2150 untuk saham Antam, dengan target kalau kita mau exit di sini saya rekomendasikan di target 2200-an, seperti itu, memanfaatkan momentum penguatan dari komunitas logam. Jangka pendek memanfaatkan momentum saja gitu ya. Kalau ESA seperti apa? Baik, untuk ESA sendiri kan lebih bergerak pada industri pemurnian, namun lebih kepada komoditas yang berkaitan dengan komoditas migas ya, seperti itu. Nah, di sini kalau saya lihat memang tekanan pada saham ESA di tengah memang kualitas fundamental yang bagus ya, baik sepanjang 2022 kemarin, dan saham ESA ini kan tekanan cukup signifikan kurang lebih dalam 4 atau 5 hari terakhir ya, sehingga menyentuh level 700-an, sehingga menurut saya sangat sudah sold sekali, sehingga bisa dicermati dengan range-nya di 700 sampai di 730-an untuk saham ESA untuk diakumulasi, seperti itu. Oke, jadi ESA ini juga untuk jangka pendek? Ya, untuk ESA sendiri juga sama ya, lebih ke jangka pendek dengan target exit untuk gap atas di level 800 untuk saham ESA. Oke, AMRT seperti apa? Ya. AMRT seperti apa? Oke, kalau AMRT di sini saya melihatnya untuk saham AMRT secara fundamental memang menunjukkan perbaikan, dan tambah lagi AMRT kalau saya lihat di sini kan ada untuk dividen ya, peluang untuk membagikan dividen ya di tahun 2022 ini, dan kemarin ya berdasarkan kinerja 2022 dan akan dibagikan tahun ini, dan juga kalau saya sini sahamnya sudah terkoreksi ya dari level 2.900 sekarang menyentuh level 2.600-an, sehingga ada peluang untuk terjadi technical rebound, meskipun secara rekomendasi menurut saya lebih kepada trading jangka pendek ya, dengan area support di level 2.700 sampai di resistensinya di 2.800 untuk area akumulasi, dengan target exit prediksi kami di 2.950-an. Oke, berarti ini juga untuk jangka pendek saja ya? Ya, untuk jangka pendek juga. BDMN? Oke, untuk BDMN sendiri secara di samping didukung oleh kinerja fundamental yang cukup bagus juga ya di tahun 2021-22 ya berlanjut, dan juga kalau saya lihat di sini kan memang juga pasca bagian dividen ya saham BDMN sempat koreksi ya, jadi dengan
kondisi fundamental bagus, valuasi juga relatif menarik ya, murah menurut saya di sini secara PI dan PBV juga. Di sini BDM bisa diakumulasi dengan target di level 2.700 sampai ke 2.830 ya untuk range-nya, dengan target exit di level 2.900 sampai ke level 2.900-an seperti itu. Oke, sebenarnya kita ingin membahas lebih jauh mengenai mengapa Anda banyak merekomendasikan untuk lebih ke jangka pendek. Ada Antam. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kita kembali akan ngobrol sedikit ya bersama dengan Pak Praska, CEO dari Advisor.id. Sambil melihat pemirsa ya mengenai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, saham apa yang menguat dan juga melemah. Kalau tadi emiten-emiten IPO-nya rata-rata juga menguat, mungkin bisa kita saksikan di layar sambil mencermati Pak Praska. Dari IPO tadi, apa kesimpulannya? Ya, baik. Jadi kalau saat memang di sini untuk saham awan ya memang langsung auto reject atas ya ke 35%. Kalau kita secara meskipun secara laporan keuangan tampaknya mengalami penurunan kinerja dibanding kuartal sama tahun lalu ya. Kalau saya lihat dari data prospektus, namun di sini karena lebih fokus pada software, di mana software untuk teknologi software ini kan mesti menjadi semacam andalan ya, andalan untuk secara prospek untuk jangka panjang seperti itu. Dan di samping itu juga secara valuasi price earning ratio kalau kita compare dengan sama saham teknologi juga masih relatif lebih kompetitif ya. Saya kira seperti untuk saham awan. Sementara untuk MBMA sendiri kita di sini memang bertahap ya, penguatannya tidak langsung auto reject, karena kalau kita satu kemarin kan pada saat penawaran penjatahan itu oversubscribe ya, sekitar 1,8 kali, dan kalau kita di sini memang secara valuasi relatif kalau kita bandingkan dengan yang sejenis ya seperti dengan MDKA yang induknya sendiri, atau mungkin dengan sama-sama saham komoditas untuk barang baku tapi pertambangan nikel sama logam ini seperti NCKL juga, ini masih relatif juga menarik untuk MBMA. Pak Praska, dapat kita dilihat di layar begitu ya data RTI mengenai saham-saham yang menjadi top gainers, dan awan serta MBMA langsung menjadi top gainers berdasarkan persentase. Apa saran untuk pemirsa di rumah mengenai emiten yang baru IPO ini? Tunggu dulu kah? Kan kemarin juga ada NCKL ya, emiten dari pertambangan nikel, kemudian kalau teknologi juga sudah ada beberapa. Sebaiknya apa yang dilakukan oleh para investor? Ya, untuk saham-saham dari sisi tadi teknologi ya, ada yang software dan juga hardware ya, untuk seperti teknologi Indonesia itu saya rasa lebih kepada investor mungkin wait and see dulu ya, apalagi kalau saham awan tadi sudah auto reject, melihat bagaimana performa fundamentalnya, karena kalau kita tinjau berdasarkan data prospektus terakhir, ketiga emiten ini sama-sama mencatat net profit ya hingga kuartal 3 2022. Tinggal kita lihat bagaimana kinerja mereka di tahun 2023 ini ya, di rilis Q1-nya hingga tutup buku tahun 2022 kemarin ya, seperti itu. Dan kalau untuk saham MBMA sendiri, menurut saya di sini masih relatif menarik, hanya saja lebih kepada buy on weakness ya, karena secara tren kan tampaknya untuk saham-saham komoditas berbasis nikel ini masih relatif tertekan seperti itu. Oke, masih banyak ketidakpastian termasuk suku bunga dari The Fed begitu ya. Tapi sedikit, Bank Indonesia kan akan mengumumkan tingkat suku bunga siang nanti. Proyeksinya seperti apa? Tetap di 5,75? Singkat saja Pak Praska. Ya, prediksi kami tetap di 5,75, pertimbangannya karena laju inflasi yang masih tetap terkendali ya, meskipun masuk di momentum hari raya di bulan April ini, dan juga kalau kita lihat kan juga nilai tukar kita masih relatif menguat ya, meskipun kemarin melemah ya 14.800, tapi tetap di bawah dari kondisi yang kemarin. Dan samping itu juga laju inflasi secara global kan juga diprediksi juga melambat, apalagi juga The Fed yang diperkirakan masih akan mungkin naikkan suku bunga itu tidak terlalu besar di bulan Mei nanti, seperti itu. Oke, mungkin 25 basis poin gitu ya. Untuk The Fed sendiri di bulan Mei mendatang. Tapi suku bunga Bank Indonesia diperkirakan masih tetap 5,75 ya? Ya, masih tetap 5,75. Strategi menjelang libur panjang adalah beli tapi untuk trading jangka pendek. Dan ya, banyak yang ingin kita bahas Pak Praska, tapi waktu kita yang terbatas. Terima kasih untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Selamat menyambut libur Idul Fitri Pak Praska. Dan semoga liburan Anda berjalan dengan lancar ya. Kita ketemu di episode selanjutnya Pak Praska. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Risa.